Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ya, jauh-jauh jamaah sudah hadir datang ke studio untuk ngaji bersama Mama Dede. Insya Allah niat baik dari rumah udah sampai di sini, pulang jadi berkah. Amin. Iya, Mas Bedu, Ipa lagi kesel banget nih. Kenapa? Jadi kemarin tuh barang Ipa kehilangan, barang Ipa tuh hilang, Ipa kehilangan barang. Nah, itu pas yang terakhir tuh. Ipa kehilangan barang. Nah, barangnya itu sangat berharga. barang apa? Barangkali lagi jangan-jangan. Ada pokoknya mah ini. Berharga sekali barang itu. Berharga banget. Hilang. Terus Ya udah kan Ipa saking keselnya Ipa sumpahin aja tuh orang biar kena batunya, biar kena karma. Soalnya kebiasaan orang-orang kayak gitu ngambil. biar ada karmanya. Biar ada karmanya. Kemarin juga Ipa motornya hilang. Oh, terus? Terus Ipa doain, biarin tuh biar dia kena karma. Alhamdulillah. Nah, kena karmanya dia. Nggak tahu, orang nggak ketemu. Nah, belum tahu dari mana kena karmanya. Tapi Ipa doain. Makanya, jangan sembarangan bilang karma ke orang, kena karma tuh orang. Siapa tahu IP introspeksi, siapa tahu yang terjadi kepada IP ini adalah karma ketika IP dulu pernah berbuat sesuatu kepada orang lain atau IP gak sadar melakukan kesalahan. Bisa jadi itu adalah karma buat IP. Nuduh orang itu dapat karma, ternyata sebenarnya ini adalah karma buat kita. Tapi bukannya karma kalau kita ngelakuin A, dapatnya yang A. Assalamualaikum. Ipa nggak pernah nyolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon IP Waalaikumsalam. Agus bi merah keren. Gua satu hati lagi sama ibu guys. Satu geng. Satu geng. Genggong. Ipa Genggong nama hotel. Oh, Bogor. Oh iya betul. Iya. Karena Bawi tahu. Ipa lagi kesel banget mah. Sama siapa? Ada orang yang malingin barang Ipa. Itu barang kesayangan Ipa diambilin orang. Terus Apaan? ini mah ada. Barang berharga deh. Dia nggak mau menyebutkan. Katanya barang itu cukup berharga lah dalam hidupnya IP mah. Diambil orang mah, ada yang malingin. Itu kejadian di kampus. Ya udah Ipa langsung doain, oh semoga kena batunya, semoga sial, semoga kena karma tuh orang. Oh. Rasain karmanya nanti gitu. Iya, itu mah. Dan ternyata IP sering begitu mah. Akhirnya IP selalu karmanya nyumpain orang kena karma. Dalam Islam tidak ada karma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karma. Dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya karma. Karma ini adalah dari agama Hindu. Ada yang menyebabkan perbuatan buruk, akibatnya buruk dan seterusnya. Dalam Islam tidak ada karma, yang ada sebab akibat. Seperti ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Kalau di dunia baik, di akhirat baik. Dunia buruk, di akhirat buruk. Kualitas kehidupan kita di alam akhirat tergantung kualitas kita di alam dunia. Ini bukan karma. Tapi Allah telah mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Rasul mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya agar kita berpegangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Mana yang benar, mana yang salah. Ikuti yang benar, ini surga. Ikuti yang salah, ini neraka. Apapun yang kita lakukan, ma yalfidu bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemanapun kita pergi diiringi dengan dua malaikat, raqib atid, catatan. Ini kebaikan, ini keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, tapi bukan karma. Coba Anda lihat di dalam surat An-Nahl 97.
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan dan beriman kepada Allah, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Dan aku berikan pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Amin. Mau apa mau? Mau. Ini sebab akibat. Kita beramal soleh dan kita beriman, niatnya karena Allah, janji Allah hidup kita lebih baik daripada kemarin. Kita beramal karena ikhlas karena Allah, nilainya lebih banyak, bisa 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, wasiun alim, lebih banyak dari ini. Ini janji Allah. Amin. Sebab akibat, bukan karma. Dalam Islam nggak ada karma. Coba Anda silahkan lihat di dalam ayat lain. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi, kerusakan di laut sudah kelihatan karena kesalahan manusia. Di gunung banyak pohon-pohonan biar akarnya nahan air yang meresap dari air hujan. Ditebangin sama manusia, akhirnya longsor tuh gunung, banjir. Kita yang salah Allah apa manusia? Manusia. Manusia yang merusak. Di daratan, di lautan. Yang namanya lautan, Masya Allah, tempat kita bisa ngambil air, tempat kita ngambil ikan, ngambil mutiara. Kenapa sekarang tambak-tambak ikannya pada mati? Air laut tercemari oleh manusia. Bikin pabrik kain, limbahnya ke sini. Bikin pabrik segala macam, limbahnya dibuang ke sini. Otomatis terkontaminasi. Kata Allah dalam ayat ini, manusia berbuat salah, merusak bumi, merusak lautan, biar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, bukan hukum karma. Sebab dan akibat. Anda lihat dalam An-Nisa ayat 79. Wa ma asobaka min hasaratin paminallah, wa ma asobaka min sayyatin pamin nafsik. Sesuatu yang baik, nikmat karunia asalnya dari Allah. Kehancuran hidup, musibah, ujian, kesalahan manusia. Anda lihat di dalam surat Asy-Syura 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Oleh karena itu mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau kita terkena musibah, jangan nyalain orang. Gara-gara Allah toh gua begini, gara-gara Allah begini. Enggak, ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah nggak menyinggung perasaan? Pernah nggak menghina orang? Pernah nggak ngambil hak orang? Pernah nahan duit supir? Nahan duit pembantu? Ada nggak hak orang yang terambil? Bertanya kata Allah. Ini kesalahan kita, bukan karena hukum karma. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ibu tahu hadis qudsi? Firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tapi Rasul menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Rasulullah, Allah menjanjikan, barang siapa yang punya niat melakukan kebaikan, pahala 1. Dikerjakan kebaikan, pahalanya bisa 7, bisa 10, 700, bisa lebih banyak. Koma. Kalau ada orang niat melakukan kejahatan, baru dosanya 1. Dikerjakan kejahatan, dosanya 1. Betapa agungnya Allah. Karena Allah sayang sama kita. Oleh karena itu, jangan selalu menyalahkan orang. Ketika kita terkena musibah, ketika kita terkena ujian, kata Allah saling berkaca. Ini bukan karma. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan.
Barang siapa melakukan keburukan, dia akan mendapatkan azab. Alhamdulillah anak saya mulai eling. Pinter. Mudah-mudahan seterusnya. Jadi, itu artinya ya tidak ada karma, yang ada adalah Ya, ganjaran. Sebab akibat. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik Ya, nanti. betul. Oke, setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Ma, nggak ada karma ya, Ma, adanya sebab akibat. Berarti Ipa salah dong, Ma. Kemarin kalau Ipa kehilangan barang, Ipa ngedoain orang biar kena karma, biar kena batunya, biar kena sial gitu. Oke, dengerin ya. Rasul mengatakan, kalau seseorang berdoa kepada Allah, Jibril mengatakan yang pertama terkena orang yang mendoakan. Kalau Ipah kehilangan sesuatu, kehilangan motor misalnya, biarin, gue yakin dia celaka. Itu doa buat kita dulu, Bu Merah. Makanya kalau berdoa yang terbaik buat kita, contoh Rasulullah SAW hijrah dia ke Taif, menyebar luaskan agama atas perintah Allah. Orang Taif tidak nerima, bahkan Rasul ditimpukin batu, sejarah mengatakan mukanya berdarah, kakinya berdarah, giginya copot 3. Duduk di bawah pohon, dia ngaso sambil merenung berzikir kepada Allah. Datang Jibril, ya Rasulullah, aku angkat gunung itu buat apa? Aku timpukan kepada orang yang jahat kepadamu. Rasul mengatakan, jangan Jibril. Mereka makanya seperti ini, mereka belum tahu siapa aku, belum tahu agama yang aku bawa. Saya doakan, walaupun mereka tidak beriman, minimal turunan mereka yang beriman. Itu contoh yang harus kita lakukan. Jangan doain orang jahat. Doa itu pertama kena kepada kita yang berdoa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi artinya makanya berdoalah untuk sebuah kebaikan ya, Ya. Maya. Berdoalah untuk yang baik-baik gitu. Biar mulainya kita dengan baik. Betul. Oh gitu. Jadi karma itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak karma. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang menimpa dia, memang sudah jadi takdirnya dia ya, Ma. Betul. Berarti mah dalam Islam kalau keburukan yang dilakukan oleh seseorang, azab yang diterima ini azab yang akan diterima di akhirat apa di dunia, Ma? Tergantung. Yang namanya azab, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Rasul bersabda, ada 3 kelompok manusia yang jangankan sudah mati, di dunia pun diazab. 1. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua, jangankan mati, di dunia pun diazab. Anda lihat si Malin Kundang, lebih mencintai istrinya, dia membenci ibunya. 2. Orang yang menyakiti pasangan, suami yang menyakiti istri, istri yang menyakiti suami, jangankan mati, hidup pun diazab. Contoh, Mamah banyak kenangan ini. Ini suami lagi awal hidup, makan sepiring berdua, tidur setikar berdua, minum secangkir berdua. Dengan berjalannya waktu, istrinya ngedoain, ngebekelin makanan, nanjak, karirnya nanjak, duit banyak, jabatan naik, fasilitas semakin banyak, banyak cewek-cewek yang naksir, plak kawin dengan dia. Yang tua disia-siakan, kawin lagi, usia kan maju tiap hari, iya apa iya? Iya. Masuklah masa pensiun, habis insentif di mana-mana, rumah inventaris, mobil inventaris dicabut sama kantor, tinggal ini kakek-kakek sendiri. Karena perempuan yang kedua, yang ketiga, yang dicari hanya pamor, wibawa, pangkat, jabatan dan keuangan. Maaf, Mama banyak nangani. Cewek yang kedua, yang ketiga mundur dari kakek-kakek, tinggal dia sendirian. Kagak ada yang ngurusin, dia stroke, menyon, ngeplek. Karena ini cewek buang semua, hilang dari dia. Mau nggak mau kembali kepada istri yang pertama. Ini kisah betul-betul terjadi. Rasul bersabda, orang yang menyakiti pasangannya, jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Hati-hati Anda. 3. Orang yang ambil hak orang lain, perampok, pencuri, pembegal, penipu, orang yang ambil warisan saudaranya, jangankan mati, hidup pun diazab. Contoh, si A paling gede, merasa paling gede, aturan dia dapat 5 juta misalnya, biar gampang hitungnya.
ternyata hak Surya diambil, 20 juta diambil. Saya paling gede, lebih berhak, saya laki-laki. Adiknya pada sedih, tapi nggak bisa melawan, kakaknya galak. Misalnya, kita perhatikan, banyak ajab, banyak musibah. Boleh jadi, maaf dalam tanda kutip, mobilnya tabrakan, rumahnya ketimpa pohon kelapa, anaknya operasi dan seterusnya, menghabiskan harta. Jangankan hanya yang 20 juta dari warisan, harta asli milik dia kesedot gara-gara dia berbuat jahat, ngambil hak orang lain. Yuk hindarkan ini biar kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan ada juga mah yang kalau kita nggak berbuat keburukan itu, kita jadi terkena imbas atau dampaknya. Misalnya perbuatan maksiat misalkan dalam satu buah wilayah, satu kampung. Misalkan dia berbuat maksiat, katanya 40 rumah sekitarnya tuh terkena juga dampaknya. Makanya Rasul bersabda, kalau kita melihat orang berbuat dosa dan maksiat, jangan tinggal diam. Ngomong dengan tangan kekuasaan. Kalau saya punya kuasa, saya seorang pejabat dengan kekuasaan, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Satu. Saya bukan tidak punya kekuasaan, bisa nasihatin dengan mulut, nasihatin. Mulut nggak bisa, dengan hati. Ini selemah-lemahnya iman. Yang salah mana? Kekuatan nggak punya, nasehatin kagak, ngedoain kagak, ya ke bawah. Oke? Oke, cuek. Mah, sepengalaman IPA, banyak yang bilang kalau kita misalnya suka bermaksiat gitu, misalnya mencuri lah atau berzina lah, nanti hukum karmanya menimpa anak. Jadi anak kita nanti akan seperti itu juga. Banyak yang bilang seperti itu. Maaf, yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena dia berbuat dosa, berbuat maksiat, atau dia koruptor, apapun kejahatan yang dilarang dalam agama, otomatis makanan yang diberikan kepada istri dan anak-anak mereka makanan yang haram. Ini salah, ini setan. Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kenapa? Kalau tidak halal, tidak thayyib, selanjutnya ayat ini mengatakan dia kemasukan setan. Yang benar bagaimana? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makan rezeki yang aku berikan kepada kalian. Habis dimakan, bersyukur kepada Allah. Jangan menyembah Allah dengan syirik kepadanya. Artinya kita terima rezeki dari Allah, sebagian berikan kepada fakir miskin yang berhak, kemudian mensyukuri nikmat. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Mah, walaupun misalnya Ipa belum punya anak nih mah, tapi misalnya Ipa bermaksiat gitu contohnya, apakah nanti anaknya tetap akan seperti Ipa gitu mah? Kembali bagaimana pendidikan. Sejarah mengatakan ada seorang rampok punya anak. Ada seorang kiai hebat punya anak. Dia punya anak. Si kiai itu mencela-cela yang rampok tadi. Yang rampok tidak terima. Dia culik tuh anak kiai, dididik dengan dia menjadi perampok, jadi perampok. Makanya yang berikan warna kepada anak 4 faktor: keluarga, sekolahan, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Mau saya jauh, Nabi dan Rasul kurang bagaimana hebatnya, pasti makan yang halal dan thayyibah, benar nggak? Benar. Tapi Allah berikan ujian buat mereka. Lihat Nabi Adam, anaknya Kabil membunuh abangnya gara-gara buat cewek. Anda lihat Nabi Nuh, seorang Rasul kan, ternyata anaknya Kan'an tidak juga beriman. Jadi itu ujian dari Allah buat mereka. Kita mah kadang-kadang, segitu dia orang hebat, orang alim, anaknya begitu, itu salah. Kita prihatin, ya Allah kasihan ujiannya berat. Kenapa diberikan ujian berat? Kita lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Oke, mah, apakah salah kalau kita misalnya menunggu orang kena azab gitu mah? Misalnya nih ada orang
menyakiti kita banget. Terus kita yakin, wah lihat aja nanti juga akan dibalas oleh Allah. Tapi kita nunggu, lihat aja gitu. Salah. Artinya anak dendam dan dengki. Kalau ada orang menyakiti kita, biarin deh. Barangkali dulu berapa puluh tahun yang lalu saya pernah menyakiti orang. Barangkali saya pernah ngelawan nama suami, tidak suka dengan mertua, benci dengan ipar, ketemu tetangga ditanya melengos, banyak penyebabnya. Atau makanan yang haram, yang subhat. Ini menyebabkan orang jahat sama kita. Ini izin dari Allah. Ma asoba bi musibatin illa bi'idznillah. Semua musibah izin dari Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Memang sudah takdir dia jahat. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak seperti dia jahatnya. Setelah ini kami berikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya kepada Mama Dede. Siapkan pertanyaannya tentang karma, ya. Setelah ini siapkan. Untuk itu jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah Ibu, sekarang waktunya untuk bertanya langsung kepada Mama Dede tentang karma. Pertanyaannya udah siap Ibu? Tapi sebelum kita mulai saya mau tes dulu semangatnya nih. Biar semangat, dari tadi kayaknya banyak diem ya. Bu, galau Bu. Ini cakep. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung saja untuk penanya pertama, silahkan Ibu Hejo. Silakan Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosdalina, Mama. Nama saya Rosidah. Iya. Mirip ya, Ma. Rosdalina. Saya dari Baitul Quran Salimah, Bekasi Utara. Mangga. Galau nih, Ma. Ada apa Rosdalina? Iya. Bismillah. Gini, Ma. Tadi saya sudah mendengar kalau karma itu tidak ada di dalam Islam. Mama juga sudah menjelaskan tentang azab ya, Ma. Jadi tadi kepikiran pertanyaan saya yaitu apa bedanya musibah, azab dan ujian. Dan bagaimana supaya kita terhindar dari itu semua. Hanya itu pertanyaan saya, Mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musibah ada 3 tingkatan. 1 ujian, 2 teguran, 3 azab. Ujian. Semua manusia pasti dapat ujian. Waladabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dapat ujian. Ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Miskin. Suami baik, bini nyebelin, bini baik, suami ngerongrong. Suami istri baik, anak pertama ngelawan, anak kedua nyebelin, yang ketiga nyebelin. Suami istri anak-anak semua baik, bapak kandung nyebelin, emak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua nyebelin, ipar nyebelin, mantu nyebelin, tetangga nyebelin, sopir nyebelin, pembokat nyebelin. Semua ini adalah ujian. Biasanya Allah berikan dari orang-orang terdekat dengan kita buat menguji kita, lulus nggak? Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Contoh SD, ujian, lulus naik SMP. Kalau Anda dapat ujian dari anak, dari suami, dari siapapun, kalau lulus, harkat derajat iman Anda naik di hadapan Allah. 1. Amin. Yang kedua, musibah itu Ibu Rosdalina adalah teguran. Tadi saya sampaikan dalam surat An-Nisa 79, dalam surat Asy-Syura ayat 30, bahwa musibah yang datang jangan menyalahkan orang, tapi berkaca, apa kesalahan saya? Karena kelakuan kita. Makanya Allah perintahkan wa ya'fu an katsir, mohon ampun dengan ampunan yang banyak. 3. Musibah ini adalah azab. Diuji kagak lulus, ditegur daglong. Contoh,
Punten. Di dalam surat Saba ayat 15 ayat 16 Allah berfirman, aku perintahkan kepada penduduk Saba agar mereka bersyukur dengan nikmat Allah. Mereka punya kebun yang sangat luas di kiri kanan jalan. Hasilnya luar biasa, makanannya lezat, sayur mayurnya semuanya enak. Tapi ketika Allah perintahkan mereka bersyukur, bukan bersyukur, mereka jadikan yang mereka peroleh dari kebun tadi buat pesta pora. Allah murka. Dikirim hujan, banjir, badai ngaris, semua tanamannya mati semua. Mereka nanam lagi, tumbuh lagi, subur lagi, tapi rubah. Yang tadinya enak, lezat makanan, menyegarkan, semua berubah seperti buah sidir, pahit. Ini ajab, karena diuji nggak lulus, ditegur dagelog. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan ini. Yuk, sebelum ajab datang, kita sadar, banyak bermohon kepada Allah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Itu Ibu Mana? Rosdalina. Silakan Ibu. Setelah Ibu Rosdalina, Ibu Ros ayat-ayat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usna dari Majelis Ta'lim Ummahat Rafah Bogor. Mangga Bogor. Yang mau saya tanyakan, Emang kalau nih mah, Ada apa Bogor? maaf, yang mau saya tanyakan untuk pribadi ya mah, maksudnya apakah mempengaruhi dari kelakuan orang tua yang kurang mengingat Allah sekalipun sudah diingatkan, apakah berimbas kepada anak kita misalkan yang di pesantren ataupun apa, kadang kurang gimana ya mah, suka ngeselin kelakuannya ada aja gitu. Boleh jadi orang tua kita kurang dekat kepada Allah, boleh jadi makan yang haram, makan yang subhat diberikan kepada anaknya. Makanan minuman dimakan oleh anak-anak kita, oleh diri kita. Kalau yang halalan thayyibah dimakan, yang dilihat halal, yang dicium halal, yang didengar halal, yang diraba halal, yang jadi kaki halal. Contoh, ketika Rasulullah lewat di sebuah padang pasir, ada seorang pemuda berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bersabda, bagaimana doa kamu akan dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, jauh dari dikabulkan. Ini bahwa kalau kita diberikan makanan yang haram atau subhat, mempengaruhi kehidupan kita. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Majelis Ta'lim Babul Jannah Ciganjur, Jakarta Selatan. Galau nih mah. Ada apa Nurjana? Gini mah, saya mau minta solusi dari Mama. Bagaimana sih caranya kita bisa ikhlas mendapat cacian seperti atau yang tadi Mama katakan sebab akibat yang orang telah perbuat sama kita, itu bagaimana sih mah caranya biar kita bisa ikhlas lillahi ta'ala gitu. Terima kasih. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Yakin ini ujian dari Allah. Bagaimana kata Nurjanah biar ikhlas? Modalnya 4, ngomongnya gampang, prakteknya hese. 1, sadar. Keberadaan saya saat ini diapit dengan 2 ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Betul? Betul. Titik. 2. Sadari, saya lahir bukan siapa-siapa, hidup di dunia jadi hebat, jadi siapa-siapa, mati bukan siapa-siapa. Betul? 3. Sadar, lahir tidak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya. Mati tidak bawa apa-apa. Iya apa iya? Iya. Yang keempat, sadar di diri kita. Waktu lahir tidak bisa apa-apa, sekarang segalanya bisa. Mati tidak bisa apa-apa, mandi aja dimandiin. Makanya waktu kita keluar rumah sadar, ya Allah tadi saya mandi sendiri, apa entar sore mandi dimandiin orang, apa mandi sendiri? Pakai baju sendiri, sekarang saya pakai baju sendiri, apa nanti pulang saya buka baju sendiri, apa digunting sama yang suka mandiin mayat. Keluar pintu rumah,
Ya Allah, saya bisa buka pintu, ngunci pintu sendiri. Apa nanti saya pulang bisa buka sendiri, tutup sendiri di pintu? Apa sih gotong oleh orang-orang yang kerja di rumah sakit? Itu tanyakan dengan diri kita, maka akan ikhlas hidup kita. Nurjana. Nurjana. Kita masih bisa pergi ke masjid jalan kaki, apa besok udah digotong ke masjid. Makanya menghidup sebelum mati. Iya. 5 perkara ya, Ma. Sehat sebelum. Agus nyanyi. Tahu ini, guys? Sehat 5 perkara. sebelum sakit. 5 perkara. Ada 5 perkara. Lagunya si Opik. 5 perkara. Ya. Sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. 1. Muda Sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Luar biasa. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah gitu. Makasih Ma atas ceramahnya. Ipa jadi tahu kalau Ipa tuh nggak boleh ngedoain orang yang jelek-jelek. Ya, nanti berimbas ke yang kita. pertama kena kita yang berdoa. Makanya sekesal bagaimanapun sama orang, doakan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, itu contoh terbaik kita. Terima kasih. Jadikan sabar juga sebagai penolong kita ya, Maya. Sholat. Coba ketika tiap pagi ada yang ngerudahin, Rasul nggak nyumpahin, dia sakit, yang pertama nengokin, ya kan? Di pasar ada orang Yahudi jahat, orang minta-minta, Rasul suapin setiap hari, dia ngatain Muhammad ini pembohong dan seterusnya. Nabi tetap aja nyuapin karena Allah. Itu contoh buat kita. Luar biasa ya. Dan di dalam Islam nggak ada karma, adanya Tidak ada sebab dan akibat. Baik Mas, semoga apa yang kita lakukan di dunia ini mudah-mudahan yang kita tanam adalah budi-budi kebaikan sehingga kita bisa memetik buah-buah kebaikan kelak. Tidak ada azab yang kita terima karena kita tidak pernah melakukan hal-hal buruk di dunia ini. Makanya semua yang terbaik yang kita lakukan. Betul, Ma. Kalau kita tahu itu adalah keburukan, hindarkan oleh kita, hindarkan oleh keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Perbanyak introspeksi diri. Introspeksi diri. Iya. Perbanyak kurang tadi. ya. Balik deh. Perbanyak introspeksi diri. Jangan norak dasar orang kamu. Balik deh. Introspeksi. Nah, balik deh sendirian kamu sekarang. Perbanyak introspeksi diri. Iya. Repot bibirnya apa monyong-monyong. Orang pinrang gitu loh. Saling ingat-ingatin dalam hal kebaikan ya, Maya. Kemudian mengajak untuk kesabaran. Makanya pastabikul khairat. Oke, Semoga acara kita ini benar-benar mengajak kepada kebaikan. Amin. Sekaligus didoain juga, Mah, buat acara. Oke, silahkan. Yuk. Mari ibu-ibu, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat kepada Allah, semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Pegangan kami Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Sementara Engkau mengatakan dalam Islam yang ada sebab dan akibat. Kalau kami melakukan perbuatan baik, dibalas kebaikan oleh-Mu, ya Allah, dengan ikhlas karena-Mu, ya Allah. Namun kalau kami melakukan perbuatan buruk, walaupun sebiji jarah, Engkau akan balas keburukan kami, ya Allah. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, ya Allah,
sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, agar tidak ada sedikit pun niat melakukan perbuatan buruk dan jahat yang Kau benci ya Allah. Tapi tanamkan dalam dada kami segala kebaikan, segala yang bermanfaat buat hidup kami dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Bimbing kami di dalam yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama, terima kasih atas tausiahnya Ma. Ya, sudah membuka menambah lagi kita menjadi pengetahuan lagi buat kita ya Ma ya. Buat IP juga tuh nggak ada yang namanya karma. Iya sih. Yang ada namanya sebab akibat. Betul. Ada tetangga mama di Ciamis Mangkarma. Mangkarma ya, Mangkarma. Ada Mangkarma. Ya Allah. Jamaah terima kasih atas perhatiannya ya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Ya. Ya Allah Akbar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda ingin berkunjung ke Rumah Mama Dede atau bertamu nih, seperti jamaah yang hadir, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi terlebih dahulu yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.